Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilyas Dwi Santoso, mahasiswa Prodi Pendidikan Teknik Elektro 2019 Universitas Negeri Jakarta. Nah, di video kali ini saya akan mensimulasikan rangkaian hukum Kirchhoff untuk memenuhi tugas praktikum rangkaian listrik. Nah, di sini langsung saja kita buat simulasi rangkaian hukum Kirchhoff. Nah, yang kita perlukan adalah 3 buah resistor. Nah, yang 2 resistor ini disusun paralel. Jadi nanti di sini kita akan membuktikan teori hukum Kirchhoff 1 dan hukum Kirchhoff 2. Hukum Kirchhoff 1 menyatakan bahwa harus masuk sama dengan harus keluar. Jadi di sini nanti kita buat percabangan ya. Nah, di sini nanti ada, kita ukur dengan ampere meter. Nanti membuktikan hukum Kirchhoff 1. Nah, nanti kita untuk membuktikan hukum Kirchhoff 2, nanti kita menggunakan voltmeter yang mana jumlah setiap tegangannya akan sama dengan 0 atau sigma V sama dengan 0 ya. Jadi sini kita buat rangkaiannya dulu. Nah, di sini ada V sumber. Oke, kita rotate. Nah, habis itu kita tinggal sambungin rangkaiannya. Nah, nanti kita kasih nilai resistornya, sudah ada job sheetnya, jadi nanti tinggal disamain. Ini kita sambungin pakai ini ya. Ini kita sambungin ke sini. Oke, nanti yang titik ini kita sambungin ke yang ini. Nah, pertama kita buat ini. Oke. Nah, ini sambungin ke sini. Di sini aja tadi. Nah, terus yang ini, nah ini kan ada 4 ya, ada 4 nih. Ini jangan salah nih nyambunginnya. Ampere meter ini ke sini. Ini tinggal sini deh. Nah, habis itu nanti kita simulasikan. Oh ya, tar dulu. Ini saya ingin mengukur tegangan tiap-tiap tegangan. Saya ingin mengukur tiap-tiap tegangan. Ini kita rotate dulu. Oke. Nah, di sini kita kasih ini ya. Ini kurang. Kita kasih tiap-tiap tegangan. Nah, ini masukin sini. Ini sama. Kita kasih bulat-bulat ini. Konektor ya. Jadi buat nyambungin cabangan gitu. Nah, habis itu kita ganti nilai semuanya. Ini ganti sesuai job sheet ya. Ini 300 volt. Oke. Ini kita namain dengan IS. Jadi ini semua kita udah masukin nilai semua, kita namain semua. Kita tinggal simulasikan. Oke. Apakah benar hukum Kirchhoff 1 yang berbunyi
arus masuk sama dengan arus keluar, dan hukum Kirchhoff 2 yang mana jumlah tiap-tiap tegangan sama dengan 0. Oke. Nah, di sini terlihat bahwa nilai-nilainya ya kan. Nah, di sini saya akan menjelaskan pembuktian hukum Kirchhoff 1 dan hukum Kirchhoff 2. Yang mana hukum Kirchhoff 1 itu adalah arus masuk sama dengan arus keluar, dan hukum Kirchhoff 2 adalah jumlah setiap tegangan itu sama dengan 0. Nah, oke, di sini saya akan menjelaskan hukum Kirchhoff 1 ya kan. Untuk kita membuktikan hukum Kirchhoff 1, berarti kita harus tahu arus setiap cabangnya. Maka kita cari arus setiap cabangnya dulu. Nah, di sini diketahui ada resistor 300 ohm diparalelkan dan 150 disadikan. Nah, berarti ini kita paralel dulu. Berapa? 300 sama 300 diparalel jadi 150. Nah, 150 ini kan seri, berarti kan ditambah dong, 150 tambah 150 sama dengan 300. Nah, R totalnya adalah 300. Nah, Q sumber adalah 300. Maka jadi arus totalnya atau I3 di sini sama aja. I sama dengan P sumber dibagi R total. P sumbernya 300 dibagi 300 sama dengan 1 ampere. Nah, jadi di sini dia 1 ampere. Nah, tapi kita untuk mencari I1 sama I2 gimana? Nah, untuk mencari I1 sama I2 kita harus tahu yang namanya tegangan paralel dulu. Nah, di sini adalah ujung-ujung tegangan paralel. Kita hitung bahwa nanti P2 sama P1 itu sama dengan P paralel karena dia diparalelkan, maka tegangannya sama. Nah, maka kita cari P paralel dulu. P paralel sama dengan I total yang mengalir di sini nih, dikali R paralel. Nah, R paralel tadi berapa? 150, ya kan? Maka 1 dikali 150 sama dengan 150 volt. Nah, ketemu tuh tegangan paralel 150 volt. Nah, maka kita cari I1. Maka I1 sama dengan P paralel dibagi R2. P paralel itu 150 dibagi 300 sama dengan 500 mili ampere. Sama untuk mencari I2, maka P paralel dibagi R1. Jadi 150 bagi 300 sama dengan 500 mili ampere. Nah, kita buktikan bahwa hukum Kirchhoff 1 I masuk sama dengan I keluar. I masuk adalah ini. Ini kan dia ngalir ke sini ya kan. Nah, masuknya tadi dia 1 ampere. Nah, pas dia percabangan dia berubah ya kan. Dia bercabang gitu. Karena di sini dia R-nya sama, kebetulan sama. Nah, maka harusnya juga sama gitu loh. Jadi I1-nya 500 mA, I2-nya 500 mA. Nah, kalau misalkan salah satu yang lebih besar, misalkan R2-nya lebih besar. Nah, maka kalau misalkan R2-nya besar, kalau misalkan tahanannya besar, maka harusnya kecil karena I dan R itu berbanding terbalik ya kan. I dan R itu berbanding terbalik. Kalau misalkan I-nya besar, maka R-nya kecil. Kalau R-nya besar, I-nya kecil seperti itu. Nah, maka di sini I masuk sama dengan I keluar. Nah, kita tambahin lagi aja 500 mA tambah 500 mA sama dengan 1000 mA. Jadi 1000 mA sama dengan 1 ampere. Oh, terbukti hukum Kirchhoff 1. Nah, kita membuktikan hukum Kirchhoff 2 yang mana setiap tegangan itu sama dengan jumlah setiap tegangan sama dengan 0, yaitu tegangan di sini adalah tegangan paralel sama tegangan V3. Nah, ada tegangan V sumber. Nah, maka sigma V sama dengan 0. Vp ditambah V3 dikurang Vs ya kan. Jadi Vp 150 tambah 150 sama dengan 300 dikurang 300 berapa? 300 kurang 300 sama dengan 0. Nah, itu penjelasan dari rangkaian simulasi hukum Kirchhoff. Nah, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.